Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan terus semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Selanjutnya, melanjutkan sesi sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu kali ini kita akan belajar tentang menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y ini bisa berupa garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, dan garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, kita juga akan belajar tentang bagaimana menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan masalah tentang koordinat kartesius. Kita akan belajar pertama tentang memahami garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan di sini, garis L1, L2, L3, dan L4 terhadap posisi dari sumbu X. Nah, terlihat bahwa garis L ini sejajar dengan sumbu X. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa sumbu X dengan sumbu Y ini adalah perpotongan tegak lurus. Karena L1, L2, L3, dan L4 ini sejajar dengan sumbu X, maka garis-garis tersebut juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi, jika suatu garis ini sejajar dengan sumbu X, maka secara otomatis garis tersebut juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, ada M1, M2, M3, dan M4. Ya, kita lihat garis-garis ini. Ini adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sama halnya dengan sebelumnya, sumbu Y dengan sumbu X ini tegak lurus. Maka, jika ada garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut juga akan tegak lurus dengan sumbu X. Kita lihat selanjutnya adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada garis N1 dan N2. Garis N1 ini memotong sumbu X dan juga memotong di sumbu Y. Demikian juga dengan garis N2. Garis N2 ini memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Ya, demikian terkait dengan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita akan belajar menyelesaikan masalah berkaitan dengan koordinat kartesius, yaitu terkait posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gambarlah garis melalui A, yaitu 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Di sini, arti kata tidak sejajar artinya adalah memotong, ya. Karena tidak sejajar maka otomatis dia akan memotong. Maka garis yang dimaksud adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y dan melalui titik 3,5. Ya, kita bisa buat banyak garis yang melalui titik A 3,5 yang memotong di sumbu X dan sumbu Y. Jadi garis ini bukan satu-satunya contoh garis, tapi kita masih bisa membuat garis yang lainnya. Ya, kita masih bisa membuat garis yang lainnya yang melalui titik 3,5. Misalnya dari sini kita bisa tarik garis yang lainnya. Misalnya seperti ini, memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y, ya. Juga bisa melalui posisi sebelah sini. Kita bisa gunakan penggaris biar lurus. Nah, oke. Dan sebagainya. Selanjutnya, contoh soal yang kedua.
Gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat. Ya, contohnya adalah garis ini. Jika garis ini adalah garis M, maka selanjutnya kita bisa membuat garis N. Ya, garis N ini sejajar dengan garis M. Perhatikan selanjutnya bahwa di sini kita punya garis N. Ya, M dengan N ini sejajar. Kedua garis ini dikatakan sejajar jika dia memiliki kemiringan yang sama, ya. Nah, di sini bukan satu-satunya jawaban untuk soal ini. Kita bisa juga membuat contoh-contoh yang lain yang dimana garis tersebut saling sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Artinya garis tersebut memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Contoh soal selanjutnya, jika diketahui titik A koordinatnya adalah 3,2 dan B koordinatnya 3,-6, C koordinatnya -5,2, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat di sini ada sebuah koordinat A, B, dan C. Ya, kita akan hubungkan titik A dan titik B. Ya, oke. Nah, ternyata garis yang terbentuk adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y, ya. Garis AB ini sejajar dengan sumbu Y. Maka di sini kita bisa dapatkan garis AB ini sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X, ya. Garis AB yang kita dapatkan ini sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Kemudian soal selanjutnya kita akan menghubungkan titik A dan C. Kita lihat, ya, ternyata di sini kita lihat bahwa AC ini sejajar dengan sumbu X, ya. AC sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Ya. Garis AC ini tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, selanjutnya untuk soal yang ke C, kita buat garis yang melalui titik B dan C. Nah, kita lihat kedudukannya. Ternyata garis ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Maka kita dapatkan garis BC ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya. Oke. Di sini garis BC ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Untuk selanjutnya, kita akan belajar menggunakan GeoGebra
untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan koordinat kartesius di sesi video selanjutnya. Silahkan kalian pelajari, kemudian selesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kalian dapat menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan masalah dengan lebih tepat dan cepat. Jika tidak bisa menginstal GeoGebra, kalian bisa menyelesaikannya nanti secara manual dan dengan tetap memperhatikan bagaimana cara membuat koordinat kartesius. Sampai jumpa, ikuti simak video pembelajaran selanjutnya dan terus semangat belajar dari rumah.